Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Prudent Barbershop ya guys ya. Hari ini saya akan ngobrol dengan Bapak Kalva ya, yang mempunyai channel YouTube Kalva TV ya. Ini lagi sharing guys ya. Ini mau berbicara tentang apa Pak? Ini tentang bisnis ya. Bisnis, oke ya, bisnis. Ya, bisnis, kemudian peluang-peluang kerja di masa-masa pandemi. Ya. Ya. Kalau menurut Mas Gun sendiri, modal utama untuk berbisnis itu apa? Kalau untuk saya Pak ya, Ya. saya itu kalau saat ini saya tuh kepercayaan Pak ini Pak. Kepercayaan ya, apa itu bisa dialurkan untuk motivasi Pak ini. Nah ini katanya Pak, ini saya ada katanya, tapi saya sudah mengeterapkan sendiri tentang bisnis emas ini gimana nih Pak? Ya. Kan ada yang cerita bisnis emas itu apa itu? Ya, bisa dijelaskan? Ya, kalau berbicara tentang bisnis emas itu banyak hal. Yang pertama, kita mau berbisnis dari segi apanya ini? Untuk investasikah, untuk tabungan masa depankah, atau memang untuk kehidupan kita sehari-hari? Jadi kalau kehidupan sehari-hari pokoknya kita jual beli emas seperti itu. Jadi dalam praktik buka toko kah, atau mau buka toko perhiasan atau bagaimana? Nah, kalau saya lihat emas ini tergantung, makin dunia kacau harga emas makin naik. Oh gitu Pak ya. Bukan kalau makin aman negara itu harga emas pasti stabil atau menurun. Ya. Ya. Nah ini bisa dikatakan bisnis emas itu yang pertama itu dari apa dulu Pak ya? Intinya Pak, biar teman-teman tidak gagal paham soal bisnis ini Pak. Sedangkan kalau saya kan yang utama, saya kan barber Pak ya, Ya. barbershop. Nah ini kan belajar pengalaman dari Bapak Kalva Pak ya. Apa untungnya Pak kalau kita itu ikut seperti apa bisnis emas itu Pak? Ya, sebelum bicara ke bisnis emas, kita lebih baik kita berbicara sedikit ya, kita putar balik adalah Ya. jangan dijadikan emas ini sebagai mata pencarian utama, tetapi adalah tabungan atau investasi masa depan. Kalau kita bicara utama, nunggu kelaparan dulu baru kita bisa beli emas. Ya. Jadi kita dalam menyambi pekerjaan, contohnya Mas Gun tadi barbershop, bisa menggunakan sebagian penghasilan dari barbershop untuk kita tabung di bisnis emas itu. Oh, Ya, bukan di sekarang ini banyak vendor yang menawarkan bisnis emas. Contohnya ada di platform saya sebutkan Tokopedia, Bukalapak, Penggadaian. Nah, dari macam-macam itu mana sih yang lebih baik? Nah, semua sih saya katakan baik. Nah, tapi kalau kita lihat adalah dari akar rumpun perusahaannya lebih amanan yang mana? Kalau saya sih cenderung adalah Penggadaian, karena dia miliknya pertama milik BUMN. Yang kedua, kalau Penggadaian itu banyak terdapat di setiap daerah-daerah, bahkan daerah terpencil pun ada, nggak hanya di kota saja. Ya. Jadi intinya kalau kita ikut bisnis emas ya, Penggadaian ya, intinya bisa pengambilan atau mencairkan di mana saja bisa Pak ya. Betul. Di kota kecil atau di mana kan bisa gitu Pak ya. Ya seperti itulah. Tapi ini dulu guys ya, break dulu guys ya. Ini ada kiriman kopi guys ini. Oke guys, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil minum kopi nih guys ya. Ini namanya kopi gila, kopi boy. Kita udah ngobrol tentang bisnis kopi nakal. Oh ya, kopi nakal. Kalau mau ke Bali guys ya, ini kopi nakal ada di depan barber saya ini. Dan kita lanjutkan aja pembicaraan kita dengan Bapak Kalva soal berbisnis kecil-kecilan guys ya. Oke, langsung saja Pak, gimana motivasinya buat teman-teman Pak? Ya, di masa corona ini kalau kita lihat
peningkatan nilai emas itu luar biasa. Saya membuktikan sendiri pada tahun lalu, tepatnya bulan Februari, emas itu masih di kisaran harga 500.000 rupiah per gram untuk emas murni ya. Murni. Itu 525 sampai 570. Nah, sekarang setahun lebih ya, setahun setengah itu sampai nilai kemarin itu sekitar 1 jutaan ya, 1.050.000 Per gramnya Pak? per gramnya. Artinya ada peningkatan hampir 100%. Ya, hampir ya, sekitar boleh dikatakan 85% ya dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau kita tabung di bank, uang kita punya 500.000, nah, setahun berapakah hasilnya tahun depan? Nah, ini loh, Saya yakin pasti hasilnya adalah kurang dari 500 guys. Ini ilmu guys ya. Ini motivasi. Kalau kita punya uang tabungan 500 di bank, berapa tahun depannya? Paling enggak kita dapat 300.000. 300.000 ya. Di bank itu makin nabung itu makin habis. Karena bunganya kita tidak mencukupi untuk membayar investasi. Tapi kalau di emas dengan 500.000 saya sebutkan tadi, kita sudah mendapatkan satu emas, dan kalau kita jual sekarang emas kita dari tahun lalu, itu ada keuntungan kita hampir 100%. Tapi ingat, kita lihat kondisi apa? Pasar global. Ya, pasar global kita. Wah, ini ada ini guys ya. Gak masalah. Ini ada adik kecil. Ini anak dari Bapak Kalfa ya guys ya. Ya. Oke, lanjut saja Pak. Lanjut saja. Oke. Nah, kalau kita lihat juga bahwa emas akan tingkatannya puncaknya itu pada waktu pemilihan Presiden Amerika bulan November. Bulan November tahun berapa Pak? Tahun ini. Tahun ini kan ya. Ya. Jika apalagi masa-masa krisis bisa dikatakan sekarang persiapan perang dunia ketiga. Katakan persiapan karena kalau kita lihat di Laut Cina Selatan, ekonomi dunia lagi kacau balau, plus tegangan antara Cina dengan India, Cina Pakistan, Cina dengan negara-negara Indo-Pasifik pun mulai bertegangan. Nah, otomatis fluktuasi dolar terhadap nilai mata uang negara itu akan berbeda. Nah, orang-orang itu dibandingin pakai printing uang, lebih baik mereka ambil ke emas karena nilai fluktuasinya kecil, inflasinya kecil sekali. Kita bisa bayangkan tahun lalu harga boleh dikatakan harga 100.000 lah ya, 100.000 tahun lalu kita bisa beli uang. Tapi di masa corona ini uang ada, barang nggak ada, atau barang ada, uangnya yang nggak ada. Ya. Walaupun ada murah, tetapi kalau emas mau ada barang yang nggak ada, nilainya itu terus naik. Seperti itu ya. Lihat. Nah ini guys, kita harus sering-sering guys ya, apa itu sering-sering tahu bagaimana cara berbisnis dan cara kita mendapatkan motivasi dari seseorang yang sudah berpengalaman itu guys ya. Oke, langsung saja kita tanya lagi dengan Bapak Alfa. Oke Pak, ini saya mau nanya buat teman-teman, motivasinya apa Pak? Yang pertama adalah selalu mengucap syukur di segala situasi, karena situasi yang sekarang lagi banyak orang gila, orang stres, orang yang bunuh diri gara-gara kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Itu hanya orang-orang yang saya bilang pikirannya sempit, orang yang selalu melihat ke atas tapi dia nggak pernah melihat ke bawah. Kalau kita belajar untuk bersyukur, kalau kita melihat ke bawah, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang lebih menderita dari kita. Ya. Indonesia sebagai warga negara Indonesia, kita cukup bersyukur
kita cuma dampak corona. Coba Anda lihat di Rwanda di Afrika. Di Afrika. Ya. Ngeri sekali guys ya. Sudah kering, Ya. nggak dapat makan, air sulit, Ya. kena virus corona Kena lagi. corona lah. Makanya guys, sering-seringlah membaca berita dan menonton berita guys. Biar tahu guys ya. Lanjut terus, Pak. Ya, lanjut saja. Jadinya itu yang pertama, kita selalu mengucap syukur. Yang kedua adalah jangan sekali-sekali puas terhadap ilmu. Jangan sekali-sekali bangga terhadap saya jago ini, saya jago ini, karena semasih hidup kita terus belajar dan belajar. Sehingga dalam hal ini bisnis semua bisa kita lakukan. Jika contohnya gini, pada waktu musim panas orang berlomba-lomba bisnis di minuman, Ya. tanpa dia berpikir minuman ini apakah akan ada terus kelanjutannya. Tapi kalau orang berpikir pintar, bagaimana minuman ini bisa digunakan sepanjang tahun. Contohnya adalah McD. Kita menjadi top dan besar ya. McD di luar negeri sama McD di Indonesia itu berbeda. Apa perbedaannya? Coba Anda kalau pernah jalan-jalan ke Singapura, ke Amerika, ada nggak McD rasa rendang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Tetap Atau- Indonesia aja ya rasa rendang ya. Betul. Karena apa? Mereka beradaptasi. Oke. Selalu beradaptasi. Pada waktu kita musim panas, silakan jualan minuman. Pada waktu musim hujan, silakan jualan gorengan ataupun jualan hal-hal yang bersangkut pautan dengan kehangatan. Ya. Tetapi bisnis yang berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala di cuaca adalah bisnis konsumtif. Konsumtif. Ya, contoh makanan. Kanan. Mau hujan, semasih kita manusia masih punya perut, masih punya mulut, dan tidak diganti sama oli, kita masih butuh makan. Mantap. Ya, itu yang pertama. Pertama ya. Oke. Kalau yang kedua adalah bisnis jasa, karena semua orang nggak bisa hidup sendiri. Ya, seperti tadi, barber, semasih punya rambut, ya, semasih orang tidak digunduli atau semasih rambut itu tumbuh, pasti orang butuh barber. Ya, jadi di mana-mana. Nah, Jadi tetap cukur ya guys ya. syukur. Cukur rambut. Jadinya itu sebenarnya potensi-potensi bisnis yang luar biasa di kala-kala kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup saat pandemi kayak gini adalah saling support. Saling support. Oke. Saling support antar teman. Karena kita seperti katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, jadi kita nggak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seperti itu Mas Adia. Oke guys, kira-kira sampai di sini dulu guys ya pembicaraan saya dengan Pak Kalpa. Tapi ya jangan lupa, Pak Kalpa punya channel sendiri yang namanya channelnya Kalpa TV. Oke guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa masih banyak lagi yang akan saya urek-urek ini. Ya. Saya urek-urek pengalaman dari Bapak Kalpa guys ya. Oke guys ya, jangan lupa loh ya subscribe, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, ting, ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya guys. Oke, saya cukup sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam